Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran jarak jauh. Belajar dari rumah. Kelas 6C semester 2. SDN Waluya 01 Cikarang Utara. Senin 21 Februari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu soleh dan solehah? Apa kabar juga ayah bunda hebat? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak soleh dan solehah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, apakah kalian sudah sarapan? Sarapan itu sangat penting buat kesehatan kita. Bagi yang belum sarapan, segera sarapan ya. Nah, siapa yang belum isi absen online-nya, segera isi ya. Itu menandakan bahwa kalian hadir mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak soleh dan solehah, kalian masih ingat dengan pembelajaran kemarin? Kemarin kita sudah belajar apa ya? Kemarin kita sudah belajar tentang pengamalan Pancasila dari mulai sila ke-1 sampai sila ke-5. Kemarin juga kita sudah belajar tentang merancang sebuah teks pidato sekaligus kalian menampilkan pidato tersebut di depan orang tua kalian. Bagaimana? Kalian sudah mengirimkan tugas pidatonya? Bila belum, segera kirim ya. Kemarin juga kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk kerjasama Indonesia di negara ASEAN dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik. Nah, kemarin juga kita sudah belajar tentang tari kreasi daerah. Nah, anak-anak, kemarin juga kita sudah belajar tentang menghubungkan ciri-ciri pubertas dengan alat reproduksi. Nah, Ibu harapkan apa yang telah Ibu pelajari kalian ulang-ulang kembali, dibaca agar kalian semakin mengerti dan memahami materi yang telah Ibu berikan. Anak-anak, kali ini kita masuk ke tema 8, Bumiku, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, coba Ibu tanya dulu. Sekarang kita dalam keadaan cuaca apa ya nih ya? Sekarang musim hujan, awas hati-hati. Kalian harus selalu waspada karena curah hujan sekarang intensitasnya tinggi. Nah, sebelumnya bagi wali murid atau orang tua dan anak-anak yang rumahnya kena musibah banjir, Ibu doakan mudah-mudahan kalian selalu diberi kesabaran dan barang-barang yang rusak terkena banjir mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih berkah. Sabar ya, mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu. Dan sekaligus kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini juga cepat berlalu agar kita bisa bertatap muka kembali di sekolah kita tercinta. Nah, anak-anak soleh dan soleha, di pembelajaran ini kita akan belajar tentang terjadinya siang dan malam. Apa perbedaan siang dan malam? Dan apa ciri-ciri siang serta malam? Nah, kita bahas di sini. Mengapa bisa terjadi siang dan malam? Apa yang menyebabkannya? Nah, kita juga akan belajar tentang memahami konsep terjadinya siang dan malam. Kita juga akan belajar tentang membuat kesimpulan dari sebuah teks dengan kata kunci. Nah, selain itu, kita juga akan belajar tentang menceritakan kembali sebuah cerita berdasarkan peta pikiran yang telah kalian buat. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, Ibu harap kalian ikuti terus video pembelajaran ini sampai selesai. Ibu harapkan juga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun kalian masih tetap belajar di rumah. Buat ayah bunda hebat juga, mudah-mudahan stok kesabaran bunda masih ada untuk mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah. Yuk anak-anak, untuk membangkitkan semangat kalian, kita tepuk semangat dulu yuk. Masih hafal kan? Oke, siap. Tepuk semangat. Semangat. Anak ibu hebat. Ibu harap kalian ikuti terus video pembelajaran ini sampai selesai agar kalian mengerti dan memahami materi yang Ibu berikan hari ini sehingga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Tetap semangat. Selamat mengikuti video pembelajaran hari ini.
Tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, dengan melakukan percobaan tentang perputaran bumi, siswa mampu mengetahui dan memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam. Dua, dengan mencari informasi penting dan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf, siswa mampu membuat kesimpulan dari suatu bacaan. Tiga, dengan membuat peta pikiran yang berisikan persamaan dan perbedaan tentang terjadinya siang dan malam, siswa mampu menceritakan kembali peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Anak-anak, kalian tahu apa perbedaan waktu dan apa pengaruhnya bagi kita? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita ikuti pembelajaran ini. Anak-anak, coba kalian simak percakapan Siti dan Udin berikut. Wah, seru sekali ya permainan kita hari ini. Sayang sekali, hari sudah sore. Ayo kita pulang. Iya, seru sekali. Seandainya kita dapat terus bermain sepanjang hari, pasti akan sangat menyenangkan. Iya, betul. Tetapi malam pasti akan tiba dan kita harus segera pulang. Betul, Udin. Pasti akan susah bermain bola ketika malam. Mengapa ada siang dan ada malam? Ayo kita cari informasinya, teman-teman. Mengapa ada siang dan malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama. Ayo kita cari informasi lebih terperinci tentang terjadinya siang dan malam. Coba kalian perhatikan judul dan gambar sampul buklet. Dapatkah kalian memperkirakan informasi-informasi penting apa saja yang ada di dalam buklet tersebut? Buklet tersebut berjudul Terjadinya Siang dan Malam. Nah, informasi apa saja yang bisa kalian dapat ketika kalian melihat sampul dari gambar tersebut? Misalkan penyebab terjadinya siang dan malam. Kemudian bagaimana matahari bergerak? Atau kalian bisa memperkirakan kembali informasi-informasi yang lain. Silakan kalian tuliskan dalam tempat yang telah disediakan. Coba kalian tuliskan hal-hal yang telah kalian ketahui dan ingin kalian ketahui tentang siang dan malam. Misalkan waktu terjadinya, penyebab terjadinya, dan perbedaan yang teramati. Nah, contoh ya, misalkan hal yang telah saya ketahui. Nah, ini menurut Ibu. Malam hari dimulai saat matahari terbenam di barat. Pasti kalian sudah mengetahui semua. Kemudian pada siang hari langit sangat terang dan jika malam hari langit gelap. Selanjutnya, jika siang ada matahari, jika malam ada bulan. Kemudian jika siang terasa lebih panas daripada malam. Nah, kemudian kalian bisa menambahkan hal-hal yang telah kalian ketahui tentang terjadinya siang dan malam atau penyebab terjadinya siang dan malam atau perbedaan siang dan malam yang telah kalian ketahui. Silakan kalian tambahkan dan tulis pada kolom yang disediakan. Kemudian hal-hal yang ingin kalian ketahui. Misalkan kalian ingin tahu apa sih penyebab terjadinya siang dan malam? Kemudian apa sih akibat adanya siang dan malam? Dan istilah apa lagi yang berkaitan dengan siang dan malam? Nah, dari hal-hal yang ingin kalian ketahui, nanti kita akan bahas.
Boleh kalian menuliskan kembali hal apa yang ingin kalian ketahui tentang siang dan malam tersebut. Kalian tinggal tuliskan di kolom yang telah disediakan ya. Anak-anak, kali ini Ibu akan menyajikan teks tentang siang dan malam. Bacalah informasi tentang siang dan malam berikut. Berilah garis bawah pada kata-kata kunci sebagai informasi penting yang kalian temukan. Ketika pagi hari saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Planetmu bergerak mengelilingi garis hayal yang disebut sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 24 jam. Sekarang, lakukan percobaan. Menghadaplah kamu ke lampu. Anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari, kepalamu sebagai poros bumi. Nah, sebelum kita melanjutkan, berarti kalian tahu apakah bumi atau matahari yang bergerak? Berarti yang bergerak adalah bumi bergerak mengelilingi matahari. Kalian paham? Bila belum, silakan kalian ulang-ulang kembali membacanya atau mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ayo, lanjutkan percobaannya ya. Tadi, kalian melakukan percobaan menghadaplah ke lampu. Anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari, kepalamu sebagai poros bumi. Kemudian, berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Demikianlah matahari yang tampak bergerak, sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Untuk memahami lebih dalam tentang gerak semu, ayo lakukan kegiatan berikut. Nah, kamu dan orang tuamu akan melakukan kegiatan bersama untuk memahami tentang gerak semu matahari. Ikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. Nah, anggaplah kamu sebagai A dan ayah atau ibu kamu sebagai B. Perhatikan gambar dan berdirilah sesuai dengan posisi yang ditunjukkan oleh gambar. Perhatikan ya. Kamu ada di posisi A, ayah atau ibumu ada di posisi B. A dan B berdiri di posisi sejajar. A menutup mata dan berdiri tetap pada posisinya. B berjalan maju 1 meter. Berjalan ke depan berarti ya. Nah, A membuka mata dan mengamati perubahan posisi B. Perhatikan seperti gambar. Perubahan posisi B terjadi karena B bergerak ke depan. Akan tetapi A seolah-olah dirinya yang bergerak mundur sehingga ia berada di belakang B. Peristiwa ini mengilustrasikan gerak semu harian matahari. Ya,
Jangan lupa pada saat kalian memperagakan, kalian dokumentasikan dalam bentuk video, ya, atau boleh foto. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melakukan percobaan kedua, simulasi tentang peristiwa siang dan malam sebagai akibat rotasi bumi. Mari kita lakukan simulasi berikut ini. Kerjakan bersama ayah atau bunda untuk melakukan kegiatan seperti gambar berikut. Ikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. Alat dan bahan yang diperlukan, senter dan globe. Bila tidak ada globe, kalian bisa menggunakan bola. Bola apa saja. Yang penting bentuknya bundar. Nah, kemudian kalian bisa menamakannya bagian barat, utara, selatan, atau bagian mana sesuai dengan globe, ya. Peganglah senter dan satu orang tua kamu memegang globe. Kalian megang senter, orang tuamu memegang globe atau bola. Arahkan senter, jangan dinyalakan, sehingga menghadap globe. Amati globe. Kemudian nyalakan senter, amati globe. Adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tuliskan hasil pengamatanmu. Nah, ini menurut pengamatan Ibu terdapat perbedaan. Ketika senter belum dinyalakan, keadaan globe sama-sama gelap dari berbagai sisi. Ketika senter dinyalakan, terdapat perbedaan pada keadaan globe, yaitu sisi bidang yang berhadapan dengan senter yang dinyalakan menjadi terang, sedangkan sisi permukaan globe yang berlawanan tetap gelap karena tidak terkena cahaya senter. Kemudian tetap nyalakan senter, lalu putarlah globe atau bola perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Apa yang teramati pada globe? Tuliskan hasil pengamatanmu. Menurut pengamatan Ibu, terdapat perubahan pada keadaan globe saat diputar pada sisi permukaan globe yang awalnya terang, perlahan-lahan menjadi gelap. Nah, itu menurut pengamatan Ibu. Silakan kalian, bila kalian melakukan pengamatan, apa hasil dari pengamatan kalian? Silakan kalian tulis. Nah, kalian bisa, yang jawaban Ibu bisa menjadi kalian ya, bisa menjadi contoh buat kalian. Kira-kira jawabannya seperti itu. Ya, selamat mengerjakan. Anak-anak, berdasarkan kegiatan yang telah kalian lakukan dengan orang tua kalian, jawablah pertanyaan berikut. Andaikan senter adalah matahari dan globe adalah bumi, kapan kita mengalami siang? Nah, kita mengalami siang ketika matahari menyinari bumi. Kapan kita mengalami malam? Kita mengalami malam ketika matahari tidak menyinari atau bumi tidak menerima cahaya dari matahari. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan? Diam atau bergerak? Matahari tetap diam atau tidak bergerak. Kemudian bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Diam atau bergerak? Bumilah yang bergerak. Bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Arah gerak bumi berlawanan dengan arah gerak jarum jam. Apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Rotasi bumi adalah bumi bergerak mengelilingi porosnya, mengelilingi matahari pada porosnya ya. Kemudian, mengapa ada daerah bumi yang terang? Daerah bumi yang terang karena mendapat pancaran sinar matahari. Mengapa ada daerah bumi yang gelap? Daerah bumi yang gelap karena tidak mendapat sinar matahari. Apa akibat rotasi bumi? Dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi. Akibat dari rotasi bumi, adanya pergerakan permukaan bumi yang mendapatkan cahaya matahari yang mengakibatkan
terjadinya siang dan malam. Silahkan kalian baca kembali atau kalian mendengarkan penjelasan dari ibu agar kalian semakin memahami akibat rotasi bumi dan mengapa terjadi siang dan malam. Tetap semangat ya anak-anak. Pertanyaan selanjutnya, bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Yang bergerak adalah bumi. Apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? Gerak semu harian matahari merupakan peristiwa ketika matahari tampak bergerak, walau sebenarnya tidak bergerak, namun bumilah yang bergerak. Nah, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika siang hari? Kemudian kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika malam hari? Silakan kalian jawab. Kemudian kesimpulan dari percobaan kita adalah rotasi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari pada porosnya. Kemudian rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Silakan kalian baca diulang-ulang atau mendengarkan kembali video pembelajaran ini agar kalian semakin mengerti dan memahami akibat dari rotasi bumi dan terjadinya siang dan malam. Nah, anak-anak, untuk lebih menambah wawasan kalian tentang materi hari ini, silakan kalian baca rangkuman materi berikut. Baca diulang-ulang agar kalian semakin memahami materi hari ini. Anak-anak hebat, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa esok di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa untuk mengulang-ulang pembelajaran, membaca kembali yang telah Ibu berikan agar kalian semakin mengerti dan memahami materi yang Ibu berikan hari ini. Buat ayah bunda hebat, tetap semangat juga. Bagian mana yang sudah kalian pahami dan bagian mana yang belum kalian pahami, kalian jangan malu untuk bertanya kepada ayah bunda atau japri ke ibu apabila ada materi yang belum kalian pahami. Ya, kalian bisa japri ke WA ibu. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu dari muka bumi, agar kita bisa bertatap muka di sekolah kita tercinta, SDN Waluya 01. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.